Halo teman-teman, Maju-Maju TV, Yokoso. Yokoso. Halo teman-teman. Halo. Ini sekarang kami ada di Tokyo Shiteng, gedung baru. Terus ini Nadia Sang datang ke gedung barunya tempat kami. Saya anak desa main ke kota. Selamat datang. Terima kasih Tokyo ya. Tokyo kota banget guys, ya ampun. Saya jadi kangen rumah Jakarta. Loh, mirip ya? Oh gitu. Oke. Jadi tujuan video kali ini adalah itu, jadi kami itu di kantor IG nih ya, Instagram Maji-Majios, ada DM ya, adalah ya DM. Nah, kami tuh suka dapat komentar dari teman-teman bahwa kok nggak balas DM sih, tanya. Jadi banyak pertanyaan tapi kita nggak bisa kejawab itu di DM tuh ya. Makanya kami mohon maaf kalau dari kami belum sempat ngebalasin DM-nya teman-teman satu-satu yang dari Instagram. Sebagai gantinya, kami di sini udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang istilahnya yang banyak sampai di DM kami. Ini udah tanya ya. Ini udah kita rangkum dan kami akan coba jawab di video kali ini. Tuh, oke. Nah, oke. Jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah nih, bidang apa aja yang ada di Maji-Majios? Nah, ini sering banget ya pada nanyain. Oke. Nah, jadi bidang apa aja? Oke, kalau gitu jadi pertama sebelum bidang. Jadi kami itu di Maji-Majios ada Tokutei Gino dan Gijinkoku. Nah, jadi pertama saya jelaskan dulu Tokutei Gino itu ada bidang apa aja ya. Jadi Tokutei Gino itu terdiri dari 5 bidang, yaitu pertanian, kaigo, pengolahan makanan, gaishoku, dan bill cleaning. Nah, untuk 5 bidang tadi, bidang disebutin tadi itu yang khusus Maji-Majios, istilahnya yang kami Maji-Majios urusin gitu ya teman-teman. Aslinya bidang Tokutei Gino lebih banyak kalau teman-teman mau mencari informasinya ya. Kan saya ada bidang di luar 5 bidang ini yang teman-teman tertarik. Mungkin teman-teman bisa mencari informasi di tempat lain dulu ya. Kalau untuk yang di kami, mohon maaf, di tempat kami baru 5 bidang itu tadi aja. Pertanian, kaigo, pengolahan makanan, gaishoku, dan bill cleaning. Nah, itu untuk Tokutei Gino. Lanjut adalah bidang Gijinkoku. Nah, Gijinkoku juga sama seperti Tokutei Gino, banyak bidang. Tapi yang kami tekuni, yang kami kerjakan adalah hanya sastra Jepang dan IT. Ya. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Oke. Nah, dan ada satu penjelasan nih untuk soal sastra Jepang. Jadi sastra Jepang itu kebanyakan yang akan bekerja di hotel atau translator, karena ya pasti di Jepang pakai bahasa Jepang. Cuman nggak semua perusahaan itu bisa dimasuki, tapi lebih sering yang kami urusi adalah perhotelan dan translator gitu ya. Itu untuk sastra Jepang. Intinya Gijinkoku tuh yang pakai bahasa yang menggunakan kemampuan. Kalau Gijinkoku sastra Jepang ya, mohon maaf. Kalau Gijinkoku sastra Jepang itu yang kerjanya menggunakan bahasa Jepang. Betul. Obviously ya, udah pasti, udah jelas. Nah, contohnya yaitu tadi di hotel, berarti teman-teman bakal kerja di front office, resepsionis ya, yang welcome, selamat datang di hotel kami, semoga menikmati menginap Anda. Itu kan butuh ngomong dengan bahasa Jepang, dan terkadang bukan bahasa Jepang juga, karena kan Jepang sekarang udah mulai menerima banyak orang asing juga, berarti bahasa Inggris juga gitu. Welcome to our hotel. Kayak gitu. Jadi ya gitu. Malu? Nggak malu. Nah, terus nah kan itu bidang-bidangnya nih. Nah, apa aja sih persyaratan saat kalian mendaftar Gijinkoku maupun Tokutei Gino itu? Nah, kalau Gijinkoku kalian hanya perlu sertifikat ijazah dan JLPT ya. Nah, JLPT-nya adalah minimal N3. Oke. Kemudian untuk yang Tokutei Gino, teman-teman hanya butuh
SSW-nya dan JFT A2 atau bisa dibilang N4 ya. JMPT Minimal. N4 itu minimalnya gitu ya. Itu yang dibutuhin untuk pendaftaran Gijinkoku dan SSW Tokutegino. SSW juga Tokutegino Iya sih ya. Oh, gitu ya. Oke. SSW juga Tokutegino ya guys. Jadi mungkin ya Tokutegino bahasa Jepangnya, SSW bahasa Inggrisnya ya yang tadi umum. Oke, itu untuk jawaban nomor satunya. Oke, kemudian pertanyaan nomor 2 yang sering ditanyain teman-teman adalah itu Maji-Majios itu biayanya daftarnya kok soal biaya ya kok gratis kayak gitu. Jadi teman-teman, kami tekankan lagi ya, di Maji-Majios kami sama sekali nggak memungut biaya alias 0 rupiah. Jadi kalau teman-teman ada yang ditagihin biaya untuk berangkat ke Jepang atas nama TSK Maji-Majios, mohon maaf mungkin teman-teman hampir terjerat penipuan. Ya betul. Ya, hati-hati. Kalau kami Maji-Majios betul-betul nggak menerima apapun, menerima uang dalam bentuk dalam nama apapun ke teman-teman yang bergabung menjadi peserta kami. Betul. Ya, jadi tolong diperhatikan. Gratis ya. Gratis. Terus tentang gratisnya itu, pokoknya teman-teman kalau ingin tahu kejelasan tentang semua keterangan itu silahkan tonton di video ini ya. Silakan. Jadi semuanya udah pernah dibikin ya, sambil mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton atau mungkin teman-teman yang baru aja tahu soal Maji-Majios mungkin belum ngecek semua video YouTube kami ya, tapi bisa dicek ini, itu benar-benar semua sudah dijelaskan di sini. Betul. Oke, itu tentang biaya ya. Baik, pertanyaan ketiga yang sering teman-teman tanyain adalah itu tentang ini gak pertanyaan yang lucu ini. Jadi katanya ada yang nanya gajinya kami apakan ya sensei ya? Loh, kok gajinya diapakan? Kasih saya nggak apa-apa kok. Iya, Saya kasih ikhlas, kami saya aja. ikhlas. Kami juga ini ke Jepang merantau nih untuk dapetin gaji, untuk dapetin uang. Udah saya. Tapi malah ada banyak teman-teman yang bertanya gajinya digunakan untuk apa sensei? Waduh, pertanyaannya kayak pertanyaannya. Jadi gini ya teman-teman, saya tuh nggak ngerti kenapa ada pertanyaan yang kayak gitu sebenarnya ya. Uang gaji teman-teman itu semuanya untuk teman-teman. Ya. Kami TSK nggak akan minta gajinya teman-teman sepeser pun. Ya. Jadi uangnya teman-teman, gajinya teman-teman silakan teman-teman gunakan untuk keperluannya teman-teman sendiri. Mau dibuat senang-senang kek, mau dibuat kirim ke rumah kek, mau ditabung buat nikah kek, itu semua bebas, terserah teman-teman, asal digunakan dengan bijak dan jangan dihambur-hamburkan ya. Betul sekali. Saya sedang berkaca. betul. Ya makanya kalau misalnya teman-teman yang sedang di Jepang ya berarti pengen ke USJ, pengen ke Disneyland silakan. Kan kalian udah ada tuh uang dari hasil kerja kalian. Pokoknya pakai aja untuk kesenangan atau untuk yang di Indonesia keluarga. Berarti pokoknya dipakai yang sesuai yang Nadia sang bilang tadi, yang masuk akal lah gitu ya, yang membuat kalian senang lah gitu. Ya, teman-teman pakai aja untuk kesenangan teman-teman, terserah mau ditabungin juga boleh, nggak dipakaikan kan nggak berarti kita selalu harus pakai uang dihamburin gitu ya. Jadi kebutuhan aja sesuai kebutuhan, seperti itu pertanyaan untuk nomor 3. Apakah terjawab? Oke. Oke, next. Cukup ya. Next. Nomor 4. Nah, Maji-Majios terima konsultasi enggak ya? Konsultasi. Kalau konsultasi cinta mohon maaf, kami juga jomblo di sini, Iya. jadi kami nggak bisa ngasih konsultasi. Bahkan kami juga butuh konsultasi sebenarnya. Jadi konsultasi apa ini pertanyaannya? Apa ya, kalau konsultasi misalnya soal loker nih yang kami share di Instagram, di Facebook, itu kami jawab sebisa mungkin ya. Kalau selain itu sih ya kira-kira apa ya yang bakal teman-teman pengen soal konsultasi kami gitu. Konsultasi kejiwaan. Waduh, kami itu bukan dokter. Iya. Itu bukan dokter, itu TS kan. Oke. Gitu ya, jadi pokoknya kami terima kalau tentang loker kami terima. Selain itu ya mungkin silakan teman-teman menjelaskan ingin konsul apa terlebih dahulu. Dan sekarang kan udah zamannya semua info udah gampang dicari sih ya teman-teman ya. Maksudnya kayak untuk soal loker, TSK apa aja yang ada di Indonesia, mungkin LPK apa aja yang ada di Indonesia, saya yakin di sosial media semacam Facebook, Instagram itu pasti banyak yang nge-share juga. Jadi teman-teman jangan malas ya, info sekarang udah gampang dicari, tinggal teman-teman aja niat ya.
konsultasi boleh, maksudnya kalau misalnya teman-teman mulai soal kerjaan gitu ya, ingin bergabung dengan Maji-Maji gitu, gimana caranya itu monggo silakan dozo gitu ya. Cuma untuk informasi saya yakin teman-teman malah lebih jago teman-teman daripada kami ya Betul. untuk cari informasi zaman sekarang ya gitu. Kan sekarang SNS atau Google kan apa Safari itu kan banyak yang bisa berguna banget, jadi dari situ lah teman-teman silakan cari ya. Semangat ya, semangat. Oke. Nah, nomor 5 nih. Jadi ada banyak pertanyaan, batas usia untuk mendaftar di Marimo itu berapa, Nadia Sensei katanya. Itu jawabannya sih ya, yang paling utama adalah itu tergantung perusahaannya. Yes. Misalnya ya teman-teman, kalau misalnya kayak teman-teman berminat untuk pertanian gitu ya, atau apalagi itu yang butuh tenaga, pokoknya mungkin kerja di pabrik ya, pengolahan makanan itu kan yang benar-benar butuh tenaga. Betul. Ya, pertanian di Jepang itu benar-benar nggak main-main ya teman-teman ya. Istilahnya nggak bisa yang remaja jompo itu tuh, mohon maaf, jangan jompo dulu. Ya, sekarang ada istilah remaja jompo. Oh, maksudnya kayak kita nih, Dia yang masih muda, betul, tapi udah sudah encok. renta. Betul. Itu remaja jompo. Yang remaja jompo, jomponya dihilangin dulu biar remaja aja. Boleh kuat dulu lah ya. Gitu. Nah, karena berhubungan sama Tairyoku juga ya tenaga gitu. Jadi ya biasanya sih yang dicari sih usia 20-an ya. Hingga 30 kali ya. 30 Yang lagi kuat-kuatnya tuh, yang lagi fitnya ya. Kayak gitu. Kebanyakan seperti itu sih ya. Nah, itu contohnya sih yang pertanian ya sama pengolahan makanan yang memang butuh tenaga ya. Tapi untuk perusahaan lain itu sebenarnya tergantung perusahaannya juga, Kebutuhannya mereka, ya. betul, Sesuai kerjaannya mereka. kalau misalnya mereka tiba-tiba ada perusahaan yang minta saya mau nyari 35 ke atas ya, Iya, berarti kita cari yang 35 ke atas. Nanti kita nanya ke teman-temannya di loker. Jadi silakan teman-teman cek di story kami, selalu kami upload lokernya di story kami gitu ya. Itu untuk pertanyaan usia ya teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 6, pertanyaan nomor 6 adalah terakhir nih, Maji-Majios ini punya program belajar bahasa Jepang nggak ya? Nah, kebetulan nih ada pertanyaan kayak gini. Kami sekalian mau menyampaikan kabar baik. Jadi kami Marimo Maji-Majios itu akhirnya punya sekolah di Bandung. Jadi apa namanya, sekolah bahasa Jepang ini tuh adanya di Bandung. Selain kelas langsung apa ya, kelas yang datang langsung ke sekolah tuh namanya udah lupa lagi bahasa Indonesia. Pokoknya selain teman-teman bisa belajar langsung di kelasnya, di sekolahnya, teman-teman juga bisa ngikut kelas online ya. Nah, untuk info-info soal biaya dan lain-lain bisa dicek atau tanya-tanya ke Instagramnya ini atau link ini. Iya, nama sekolah kita BTW namanya adalah Maji-Majios Orion School. Kok Maji Orion School. Ya, jadi diingat-ingat namanya ya. Dan itu opennya itu mulai bulan September. Ya, mungkin dari hari ini kita upload itu bulan September udah open gitu sekolahnya ya. Jadi silakan cek di link yang ini dan di Instagramnya ini ya. Oke, jadi itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman tanya kepada kami gitu ya. Jadi udah kami jawab sekiranya ya yang kami bisa jawab lah. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang kami terima di DM, dan sekali lagi kami minta maaf banget karena nggak bisa dibalasin DM-nya satu-satu. Lumayan slow respon ya kami juga, tapi sebisa mungkin kami akan jawab. Betul ya. Dan mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, silakan hubungi ke PIC kami ya, PIC kami ini. Jadi silakan tanya misalnya kalau pertanian yang di PIC sesuai PIC ini, kalau ke Bill Klinik sesuai PIC ini, dan lain-lainnya yang seperti Gino maupun di Jinkoku seperti itu ya. Oke, baik, kalau begitu untuk video kali ini ya, semoga informasi ini, jawaban pertanyaan teman-teman ini terjawab oleh kami ini. Semoga video ini bermanfaat ya jawabannya ya. Oke,
Sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.